Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mengambil peringatan dari ayat-ayat Al-Qur'an ataukah dari hadits-hadits Rasulullah ini akan menambah keimanan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di awal ceramah ini kami ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk kita betul-betul mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Yang kenikmatan ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia, tetapi Allah hanya berikan kepada mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, yang tunduk hatinya, yang berpasrah diri kepada Allah, yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang akan mengantarkan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka janji Allah kepada mereka yang beriman seperti ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kesyukuran yang sangat besar manakala Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kita keimanan itu. Nah, dan keimanan itu kata para ulama terdiri dari dua hal. Al-imanu nisfani. Iman itu ada dua perangkatnya. Yang pertama, kesyukuran kepada Allah, dan yang kedua, kesabaran dalam menghadapi segala takdir dan ketentuan Allah. Ini dua hal yang mesti ada pada iman kita, syukur dan sabar. Makanya dalam banyak tempat Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara syukur dengan sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur." Sesungguhnya kata Allah, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Likulli sabar, untuk setiap mereka yang bersabar. Kemudian syakur, mereka yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Iya. Maka kesyukuran dan kesabaran mesti ada pada diri kita untuk kita mempertahankan iman ini. Kapan nilai kesyukuran, nilai kesabaran
itu habis pada diri kita, maka tidak mungkin kita bisa mempertahankan iman itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Sebab Allah berfirman, washkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah, kata Allah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat diperintahkan agar kita mensyukuri nikmat. Sebesar apapun nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu, syukuri dia. Karena dengan kesyukuran kepada Allah, maka itu sebagai jalan untuk kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya harus melalui pintunya, Pak. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu, kata Allah, dari pintunya. Makanya disiapkan setiap rumah mesti ada pintunya sebagai jalan untuk masuk. Maka Allah tetapkan segala sesuatu juga harus melalui pintunya. Kalau kita mau dapatkan ilmu, maka lalui pintunya, lewati pintunya, maka kita akan dapatkan ilmu itu. Kalau kita mau rezeki yang halal, yang bermanfaat bagi hidup kita, maka lalui pintunya, jalani pintu-pintunya, maka kita akan dapatkan rezeki yang halal. Kalau kita ingin agar ketakwaan kita bertambah, semakin meningkat dan meningkat, maka lalui juga pintunya, maka kita akan dapatkan ketakwaan yang bertambah. Maka demikian halnya, tambahan nikmat tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan mensyukuri nikmat itu. Ini yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah. Ini syarat. Ayat ini terletak dalam konteks syarat, kemudian jawaban syarat setelahnya. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Ini syaratnya. Jawabannya, la azidannakum, niscaya pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Perhatikan, yang paham bahasa Arab langsung paham, langsung ngerti. Ini ayat betul-betul terikat satu sama lain. Tak mungkin ada tambahan nikmat kalau tidak melalui proses syukur kepada Allah. Iya, sebab Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat itu. Allah tegaskan dalam ayat itu, la azidannakum. Lam di situ, la azidanna, ke dalam bahasa Arab namanya waqi'atun fi jawabil qasam. Ada takdir sumpah di situ. Sehingga ayat ini maknanya demi Allah. Kemudian lam itu sendiri sebagai penguat. Makanya kita terjemahkan pasti dia. Kemudian ada nun taukid di situ. La azidanna. Dalam bahasa Arab nun taukid itu juga untuk menguatkan. Sehingga ayat ini kalau kita terjemahkan berdasarkan kaidah bahasa Arab, la azidanna, demi Allah pasti, sungguh aku akan tambahkan nikmat itu. Nah, ini luar biasa, penekanan demi penekanan dalam ayat ini. Kemudian yang bilang di sini siapa? Yang berfirman di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah, Pak, tidak bersumpah saja kita sudah yakin dan percaya, ya kan? Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah tidak bersumpah saja, kita sebagai orang beriman wajib yakin, wajib percaya dengan hal tersebut. Nah, apalagi ketika Allah ungkapkan ayat ini dengan sumpah, kemudian ditekankan lagi, maka tentu kita akan semakin yakin, semakin percaya bahwa tidak mungkin ada tambahan nikmat kecuali dengan melalui proses syukur kepada Allah. Mau bertambah nikmat, syukuri nikmat itu. Kau tidak bersyukur, maka tidak ada tambahan nikmat. Ini jamaah sekalian.
Mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, bukankah orang kafir dan tak beriman itu tak bersyukur kepada Allah? Tapi kenapa rumahnya semakin bertingkat, mobilnya mewah, padahal dia tak beriman dan tak mungkin bersyukur kepada Allah? Kok bisa nikmatnya semakin banyak, pangkatnya semakin tinggi, hartanya semakin melimpah ruah? Bukankah ayat mengatakan la in syakartum la azidannakum? Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan. Maknanya ayat ini, kalau kau tidak bersyukur maka tak ada tambahan nikmat. Terus bagaimana dengan kenyataannya? Orang kafir terkadang kita temukan mungkin lebih kaya daripada kita. Kok bisa begitu? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata ulama, tambahan nikmat itu ada dua. Ada tambahan yang memberikan barokah dalam hidup kita, dan ada tambahan hakikatnya bukan tambahan nikmat, tapi itu justru musibah yang semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap nikmat yang tidak membuat kamu dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi itu musibah. Itu musibah. Nah, sementara nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itulah nikmat yang sebenarnya. Makanya jangan sampai tertipu. Iya, jangan sampai tertipu. Bisa jadi yang diberikan kepada mereka istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, istidraj itu bentuk perlalaian. Diberi bukan semakin baik, tapi semakin jauh dari Allah. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada dia nikmat, semakin senang dia, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dan semakin kufur terhadap nikmat Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi kita pernah bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau melihat ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia harta, pangkat dan jabatan, semua yang dia inginkan Allah beri, tapi dia berada di atas maksiat, pelanggaran dalam agama, tapi terus bertambah nikmatnya. Maka kata Nabi, jangan kau tertipu, hakikatnya itu cuma istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya harta yang ada pada diri seseorang belum tentu membuat orang itu mulia di sisi Allah. Belum tentu. Sebagaimana orang yang tidak punya harta, miskin dia, belum tentu itu kehinaan bagi dirinya. Nah, makanya manusia ini sering salah. Ketika dapat nikmat, dia merasa mulia dengan hal itu. Ini ditegur di dalam Quran, Pak. Baca dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kata Allah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan bala kepada dirinya, Allah sebut bala. Bagaimana balanya? Fa akramahu wa na'amah. Allah muliakan dia dan Allah tambahkan nikmat kepada dia. Allah katakan itu bala, itu ujian, itu cobaan dari Allah. Tapi hamba ini langsung berkata apa? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Dengan pedenya dia berkata seperti itu, padahal belum tentu. Ini jamaah sekalian,
Nah sebaliknya, wa amma, adapun kata Allah, idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhannya memberikan bala kepada dia, bala lagi nih, tapi balanya beda dengan yang pertama. Apa itu? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah batasi rezekinya, kurangi rezekinya, sempitkan rezekinya. Apa dia langsung berkata? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia langsung berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Allah katakan, kalla, jangan kau bersikap seperti itu, jangan kau berkata seperti itu. Sebab kenapa? Hakikatnya apa yang Allah berikan kepadamu itu cuma ujian, cobaan dari Allah. Harta, pangkat, kedudukan itu ujian dari Allah. Sebagaimana musibah, kemiskinan, kesempitan, ujian dari Allah. Bukan menunjukkan tanda kemuliaan dan bukan menunjukkan tanda kehinaan. Ini jamaah sekalian. Makanya yang terpenting itu bukan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Yang terpenting bagaimana kita bisa menyikapi hidup ini tatkala berada pada posisi kaya atau tatkala berada pada posisi miskin. Itu yang dilihat, Pak. Kaya apakah dia bersyukur, miskin apakah dia bersabar. Itu yang dilihat. Makanya kalau kita paham konsep yang seperti ini, kehidupan orang beriman itu indah selalu. Tidak akan pernah dia bersedih. Kenapa? Kehidupannya baik dalam kondisi apapun. Sampai Nabi saja merasa takjub kepada kehidupan orang yang beriman itu. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh luar biasa, kata Nabi, kehidupan orang yang beriman itu. Kenapa? Kullu umurihi khairun. Semua perkaranya, semua urusannya, semua keadaannya selalu baik. Bagaimana itu? In asobat hussarra'u syakar fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Maka dengan kesyukuran itu fakana khairullah, itu menjadi baik bagi dirinya. Lihat jamaah sekalian. Wa in asobat huddarra, tetapi kalau dia ditimpa musibah, hal yang tidak mengenakan, apa yang dia lakukan? Sabar. Dia mampu bersabar. Dia mampu bersabar. Maka apa yang terjadi? Fakana khairullah. Dengan kesabaran itu maka berbuah kebaikan bagi dirinya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kehidupan orang yang beriman itu selalu berada dalam kebaikan. Karena dia bisa mengkondisikan dirinya dalam kondisi itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dia sadar bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, itu semua adalah ujian dari Allah. Belum menentukan sebagai suatu kebaikan, kemuliaan, dan belum menentukan sebagai sebuah kejelekan atau kehinaan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya seseorang ketika mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena betapa banyak manusia yang kalau dapat nikmat bukan bersyukur dia, malah sombong dia, takabur dia, kufur terhadap nikmat itu. Sebagaimana si Qarun, Pak. Luar biasa kan hartanya si Qarun itu. Sampai setiap orang dapat harta tersembunyi, harta terpendam, harta galian, orang sebut apa? Harta karun. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang dalam sejarah dunia, orang yang paling banyak hartanya itu si Qarun. Bayangkan, disebut dalam Quran, Qarun punya harta, kunci-kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh puluhan orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Kira-kira bagaimana hartanya itu? Kuncinya saja belum mampu diangkat oleh puluhan orang yang kuat-kuat. Betapa
Betapa banyak hartanya si Korun. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Korun dengan harta yang melimpah ruah seperti itu, apakah dia bersyukur kepada Allah? Tidak. Korun jatuh sombong, takabur dia. Ketika ditanya, nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Tidak, aku dapatkan nikmat ini semata karena hebatnya ilmu saya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hebatnya ilmu saya, maka saya dapat nikmat ini. Nah, makanya hati-hati pada hari ini. Orang dapat nikmat, semakin laris dagangannya, banyak outletnya, ya, cabang-cabangnya dia buka di mana-mana, jadi orang kaya. Ketika ditanya apa? Dari mana? Bagaimana kok bisa hebat? Oh, memang saya ini sekolah S1, S2, S3. Nah, makanya saya bisa dapat nikmat ini. Nah, ini kayak ucapan si Korun, Pak. Hati-hati. Dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Itu semua yang kau dapatkan itu dengan sebab-sebab itu cuma sebab. Tapi pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin ambil dalam sekejap mata, akan Allah habiskan itu. Makanya Korun, Allah benamkan dia, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Nah, kalau Fir'aun itu dibenamkan di dalam lautan merah beserta pasukannya, bala tentaranya. Kalau si Korun, harta bendanya dan dia sendiri ditenggelamkan di dalam bumi. Nauzubillahi min zalim. Ini kesudahan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita sombong. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kamu kecuali datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong, Pak. Ya. Demikian pula ketika nikmat itu diambil, jangan kau bersedih. Ya. Kenapa? Hakikatnya itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada sebagian ahli bijak mengatakan, kau hidup itu bagaikan tukang parkir saja. Hidup itu jadikan seperti itu saja. Kenapa begitu? Banyak kendaraannya tukang parkir itu, tidak sombong dia. Tidak sombong dia. Diambil kendaraannya, tidak bersedih dia. Ya memang Ustaz, bukan kendaraannya, cuman titipan. Ya, poinnya di situ. Sama harta yang kita miliki, hakikatnya bukan punya kita, cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak jangan kau sombong. Kalau diambil jangan kau bersedih. Karena cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seringkali manusia itu salah kaprah dalam menilai kekayaan dan kemiskinan. Mereka banyak mengatakan kekayaan dan kemiskinan itu ukurannya itu pada harta. Padahal bukan itu. Nah, al-ghina ginan nafs. Kekayaan itu kata Nabi adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi. Kemiskinan adalah kemiskinan di dalam hati. Itulah hakikatnya kekayaan dan kemiskinan. Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ginan nafs. Bukanlah kekayaan kata Nabi diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan di dalam hati. Jadi kalau kau kaya, bersyukur kepada Allah. Kalau kau tidak kaya, bersabar akan hal tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun kalau mungkin kita bisa diberikan pilihan, kira-kira mau jadi orang kaya bersyukur atau jadi orang miskin bersabar, Pak? Kalau diberi pilihan ini, mau jadi orang kaya bersyukur atau jadi orang miskin bersabar, pilih yang mana? Mungkin banyak dari kita pilih kaya bersyukur, ya kan? Iya. Mungkin banyak dari kita memilih hal tersebut, tapi sayangnya itu bukan pilihan, Pak. Ya kan? Itu sudah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Nah, makanya tidak usah risaukan itu. Tetap kita berusaha yang terbaik bagi diri kita. Tetapi kalau sudah kita berusaha, tetapi rezeki kita sampai di situ, nah sudah itu yang kita
Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dirimu, posisikan dirimu. Dapat nikmat, syukuri. Dapat musibah, bersabar terhadap hal tersebut. Maka disitulah kebaikan yang kau dapatkan. Disitulah kebaikan yang kau dapatkan, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masing-masing ada cobaannya. Jangan dikira orang kaya tidak ada cobaannya, Pak. Jangan dikira orang kaya itu tidak ada cobaannya. Ada juga cobaannya. Ada juga ujiannya. Sebagaimana orang miskin juga ada ujiannya, ada cobaannya. Masing-masing diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Apa kelebihan orang kaya? Orang kaya dengan hartanya, kalau dia bersyukur dan pandai mensyukuri nikmat Allah, dia bisa hartanya tersebut dia jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan, dia sedekahkan, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan itu bisa membuat iri orang-orang miskin. Orang miskin yang bertakwa. Nah, makanya disebut di dalam hadis Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW yang miskin datang mengadu kepada Nabi, Pak. Mengadukan kepada Nabi, cemburu kepada orang kaya. Cemburunya bukan karena mereka bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya rumah mewah, bisa punya kendaraan mewah. Bukan itu yang mereka cemburui. Lihat, disebut dalam hadis Nabi SAW. Mereka bertanya, orang miskin ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya ya Rasul, mereka borong pahala. Mereka memborong pahala. Loh, bagaimana bisa begitu, kata Nabi? Ya Rasul, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami bisa sholat ya Rasul. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga bisa puasa ya Rasul. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu bersedekah, kami ya Rasul tak mampu bersedekah. Subhanallah. Jadi orang miskin yang sahabat ini bukan mengeluh kepada Nabi karena mereka cemburu kepada orang kaya, mereka bisa beli ini itu, enggak. Justru yang mereka cemburui, mereka itu ya Rasul mampu bersedekah. Nah, sedekah itu kan juga amal soleh. Kami tidak punya harta. Apa yang kami mau sedekahkan? Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Awala adullukum, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian hal-hal yang bisa kalian sedekahkan?" Apa itu? Apa yang bisa kami sedekahkan ya Rasulullah? Nah, Rasul mengajarkan, kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap takbir juga sedekah. Kau berzikir itu sedekah, kata Nabi. Akhirnya mendapatkan itu, amalan seperti itu, orang-orang miskin pergi dengan gembira. Kami punya amalan yang bisa menyaingi orang kaya. Apa itu? Kami berzikir kepada Allah, itu sama dengan sedekah, kata orang miskin. Maka berlalulah masa, ternyata amalan ini bocor kepada orang kaya. Orang kaya pun beramal seperti itu. Mereka juga mengamalkan zikir juga. Maka datang lagi orang miskin mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, orang-orang kaya tahu amalan kami ya Rasul. Mereka juga berzikir, berarti mereka masih lebih unggul ya Rasul. Bagaimana ya Rasul?" Apa kata Rasulullah SAW? "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Nah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kau berada dalam kondisi seperti ini, maka syukurilah kondisi itu. Sebagaimana orang kaya, mereka mendapatkan posisi yang seperti itu, maka mereka mensyukuri nikmat tersebut dan mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang kaya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu memposisikan diri mereka di atas kekayaan mereka. Mereka sombong, mereka takabur.
Mereka menghinakan orang miskin, dan mereka tidak mau menyedekahkan hartanya, jadi orang yang bakhil. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan orang miskin tidak perlu pesimis. Kenapa? Mereka juga punya keutamaan, mereka juga punya kemuliaan. Bayangkan Pak, Rasul pernah bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata, orang miskin masuk ke dalam surga qoblal aghniya, sebelum orang kaya masuk surga, binisfi yaumin, dengan perbandingan setengah hari. Nah, jadi orang miskin dulu masuk surga, setengah hari berikutnya baru orang kaya masuk surga. Setengah hari Pak, tapi bukan setengah hari di dunia ya, setengah hari di akhirat. Setengah hari di akhirat itu berapa lama? Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Dalam satu hari kadarnya sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di dunia ini, di sana baru satu hari. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Setengah hari berarti berapa tahun? 500 tahun. Orang miskin sudah masuk duluan. Subhanallah. Ini keutamaan orang miskin, Pak. Nah, dia lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Lalu bagaimana bisa begitu, Ustaz? Kata ulama, sebab orang miskin tidak terlalu banyak dihisap hartanya. Hartanya sedikit, maka langsung masuk surga. Beda dengan orang kaya. Orang kaya walaupun kalau dia masuk surga harus dihisap dulu, dipertanggungjawabkan. Kau dapat dari mana itu rezeki? Ada dua pertanyaan. Dari mana kau dapatkan itu harta? Kemudian kemana kau belanjakan? Dihisap satu persatu, sehingga dia lama masuk surga dulu, baru orang kaya. Nah, ini jamaah sekalian keutamaan orang miskin itu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, uritul jannata, saya diperlihatkan surga, kata Nabi. Faraitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku temukan, aku dapati, aku lihat kebanyakan penghuni surga dari kalangan orang-orang miskin. Kebanyakan penghuni surga orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka mau jadi apa? Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Ini jamaah sekalian, orang miskin keutamanya luar biasa ini. Nah, ulama Pak sampai beda pendapat memang. Betul, ada keutamaannya orang miskin, tapi orang kaya juga ada keutamaannya juga, asalkan dia bersyukur. Miskin asalkan dia bersabar. Ulama sampai beda pendapat, mana sih yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Sampai muncul satu kesimpulan mereka, tidak ada yang lebih utama. Yang lebih utama yang paling bertakwa di antara mereka. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah yang paling mulia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak usah risau, mau kaya mau miskin, yang penting kita tempuh sebab-sebabnya. Kita usahakan semuanya itu. Tetapi ketika Allah takdirkan kepada kita, begini sudah batas rezeki kita, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada diri kita, dan itu yang terbaik. Sebab Allah tidaklah menetapkan takdir kepada seorang mukmin kecuali itu yang terbaik bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bukankah rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah? Ya kan? Sudah Allah tetapkan kan? Bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini, Allah sudah tetapkan. Ketika kita berada di dalam rahim ibu-ibu kita, Pak, berumur 120 hari kita, sudah terbentuk badan, tangan, kaki dan kepala kita, Allah utus malaikat. Fayamfukhu fihi ruh, kemudian Allah tiupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 perkara. Yang pertama ditetapkan apa? Bikatbi rizkihi, rezekinya ditetapkan oleh Allah. Wa ajalihi, ajalnya ditetapkan oleh Allah. Wa amalihi, amalnya juga ditetapkan oleh Allah. Wa syaqiyun am sa'idun, binasa dia ataukah bahagianya dia nanti di akhirat, sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah Allah tetapkan, Pak.
Ya, makanya kata ulama, yang namanya rezeki berbanding lurus dengan apa? Dengan ajal kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti rezeki kita akan terus mengalir. Kalau rezeki kita sudah habis, tidak ada tempat hidup bagi kita di dunia ini. Apa artinya? Kalau rezeki kita sudah habis sampai di situ, maka kita akan meninggal dunia. Selama Allah masih berikan nafas bagi kita, selama ruh belum berpisah dari jasadnya, maka pasti rezeki akan mengalir kepada kita. Itu pasti, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada suatu cerita, ada satu kisah seseorang, kisah nyata ini, Pak. Nah, dia lagi ambil air di sumur dalam, dia ambil air, kepleset dia, jatuh ke dalam sumur yang dalam itu. Tidak ada orang yang melihat dia. Dia teriak minta tolong, tidak ada yang dengar. Aduh, bagaimana ini? Maka dia pun berusaha sekuat tenaga supaya bisa naik ke atas. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan dia mampu naik ke atas. Dengan usaha, upaya dia sekuat tenaga, dia berhasil naik dan dia selamat. Alhamdulillah. Ketika dia selamat, maka dia cerita sama orang-orang, tadi hampir saya mati tadi. Iya, tidak ada orang yang melihat saya. Nah, saya berada di dalam sumur, saya jatuh di sumur tadi. Tapi Allah menyelamatkan saya. Saya berhasil naik ke atas. Subhanallah. Maka orang pun penasaran sama dia. Dia diberikan oleh orang-orang segelas air susu. Dia ambil susu itu, dia minum, Pak, sampai habis. Maka orang tanya, bagaimana sih kamu bisa terjerumus, bisa terjatuh dalam sumur? Bagaimana ceritanya? Akhirnya orang-orang diajak ke dekat sumur itu, ayo sini, supaya lebih terlihat lagi. Ku ajak kau ke sumur, ku ajak kalian ke sumur, ku ceritakan bagaimana ceritanya itu. Maka orang-orang pun datang. Maka dia cerita, tadi saya tuh di sini, dia bilang. Kemudian saya terpeleset, jatuh ke dalam sumur. Subhanallah, pada saat itu dia terpeleset lagi, Pak, terjatuh lagi ke dalam sumur. Orang-orang lihat dia. Subhanallah, jatuhnya yang kedua ini dia tidak selamat, meninggal dia di situ. Meninggal dia di situ. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ, Pak? Tadi dia selamat kan? Kenapa dia selamat? Rezekinya belum habis. Masih ada segelas susu yang dia tinggalkan. Makanya sudah dia minum susu tadi, habis rezekinya, rupa-rupanya habis rezekinya di situ. Dia jatuh yang kedua kali, orang-orang lihat dia dan dia tidak selamat di situ, meninggal dia. Makanya yang namanya rezeki berbanding lurus dengan ajal kita. Selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup udara segar, pasti rezeki kita akan terus mengalir. Ketika rezeki kita sudah habis, tidak ada tempat bagi kita di dunia ini. Karena sudah Allah tetapkan, Pak, rezeki kita, ajal kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya jangan risaukan kemiskinan. Nabi tidak menghiraukan, Nabi tidak mengkhawatirkan kepada umatnya jatuh miskin. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah diperintahkan oleh Nabi mengambil upeti ke daerah Bahrain. Maka diambil, pulang sahabat ini ke Madinah membawa harta yang banyak. Nah, kebiasaan Nabi kalau datang harta banyak, Nabi langsung bagi-bagikan kepada sahabatnya. Tidak bertahan harta itu, langsung dibagikan oleh Nabi. Sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah datang tengah malam, Nabi bagikan besok paginya. Ternyata kedatangan sahabat ini yang membawa harta banyak itu didengarkan oleh para sahabat Ansor ketika itu. Maka pagi-pagi pada saat sholat subuh mereka bergegas datang sholat subuh. Selesai sholat subuh mereka langsung dekat kepada Nabi. Nabi langsung tersenyum, Pak, tahu maksud sahabat ini apa. Nah, kata Nabi SAW, adunnukum qad sami'tum bimaji Abi Ubaidah ibn al-Jarrah minal Bahrain. Aku kira kalian ini mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari daerah Bahrain membawa harta banyak. Betul tidak? Kata sahabat, betul ya Rasulullah.
Kata Rasulullah SAW, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian, berangan-anganlah hal yang membahagiakan untuk kalian. Fawallahi, demi Allah, mal faqru akhsya alaikum. Bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian ini, kata Nabi. Walakinni akhsya alaikum, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, antubasatu alaikumud dunya, ketika dunia itu dibentangkan kepada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba sebagaimana orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, fatuhlikakum kama ahlakatum, maka kalian pun binasa sebagaimana orang sebelum kalian binasa gara-gara itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, harta itu bisa membinasakan seseorang, Pak. Harta itu bisa membinasakan seseorang kalau orang tersebut tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya. Orang bisa diperbudak oleh hartanya. Makanya Nabi pernah mengingatkan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Dinar dan dirham itu mata uang orang-orang dahulu di negeri Arab ketika itu. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Jadi maksudnya Nabi, celaka hambanya mata uang. Kenapa dikatakan sebagai hamba? Seakan-akan dia diperbudak oleh hartanya itu. Dia yang dikendalikan sama hartanya, bukan dia yang mengendalikan hartanya. Kenapa begitu? Nah ini, kalau hartanya suruh dia untuk menunda sholat, dia akan tunda sholatnya. Kenapa? Harta saya menyuruh saya untuk itu. Konsekuensinya saya harus tunda, maka saya akan tunda. Bahkan kalau hartanya menyuruh dia tinggalkan sholat, maka dia akan tinggalkan sholat. Inilah orang yang diperbudak oleh hartanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, harta itu kalau kita mau cari, kalau kita mau usahakan, kalau kita mau terus bersama dengan harta itu, berapapun Pak kita dapatkan, tidak akan pernah puas kita. Wallahi demi Allah, tidak akan pernah puas. Nabi pernah menyebutkan, lau kana li bani Adam, andaikan anak cucu Adam itu wadiyani min dahab, dia punya 2 gunung emas. Punya 2 gunung emas. Kira-kira berapa hartanya itu? Banyak ya kan? Tapi kata Nabi, labatagha ayyakuna lahu thalitha. Dia masih mau cari gunung yang ketiga. Tidak puas Pak kalau hartanya cuma 2 gunung emas, masih kurang. Nah, masih kurang. Niscaya dia mau cari yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Nanti kalau mati baru berhenti cari harta. Kalau masih hidup, oh akan dia kejar itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa? Karena ketidakpuasan itu. Makanya orang-orang yang korupsi itu bukan orang miskin Pak. Orang kaya, punya gaji besar, tapi masih korupsi kan? Kenapa? Tidak puas dengan apa yang diberikan kepada dia. Ini para jamaah. Jadi kalau kita sudah kejar itu harta, kita yang mau kejar itu harta, berapapun yang kita dapat tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Kebutuhan selalu menuntut dia untuk beli ini, beli itu, dapat ini, dapat itu. Dan tidak akan pernah merasa puas. Kepuasan itu kita dapatkan manakala kita sudah punya sifat apa? Sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta da qalbi qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, andaikan kau punya sifat qanaah, hati yang qanaah, maka kamu dengan raja itu sama sebenarnya. Kata Imam Syafi'i, kamu dengan raja itu sama sebenarnya. Nah, kenapa? Ya karena kalau kau sudah punya sifat qanaah, itulah kekayaan yang sebenarnya. Kamu sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Kamu masih bisa hidup. Nah, kamu masih bisa hidup. Iya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya penting bagi kita untuk punya sikap apa? Sifat qanaah. Irdoh bima qassamallah takun aghnan nas. Ridolah kamu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini.
Itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya hidup itu kita akan bisa tenang kalau melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas, Pak. Dalam perkara dunia ya. Dalam perkara dunia. Beda kalau dalam perkara akhirat. Kalau dalam perkara akhirat lihat yang di atas, jangan lihat ke bawah. Nah, ini orang kebalik, Pak. Kalau dalam perkara akhirat dia lihat kepada yang di bawah. Kalau perkara dunia lihat yang di atas. Ustadz, saya ini masih mending Ustadz sholat Jumat, bisa sholat Jumat. Tetanggaku udah sholat Jumat dia Ustadz. Ini melihat kepada yang di bawah, yang di bawah. Dia tidak melihat kepada ada orang yang sholat 5 waktu. Nah, kenapa? Karena standarnya dia lihat kepada yang di bawah. Ya alhamdulillah lah saya ini sudah bisa sholat maghrib aja. Nah, walaupun masih bolong-bolong juga. Ya itu temanku itu sama sekali nggak sholat dia. Ini standarnya salah. Harusnya kau lihat kepada yang di atas. Nah, sebaliknya kalau dalam perkara dunia dia lihat kepada yang di atas. Iya. Dia lihat kepada, sehingga apa? Tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, jangan kau lihat kepada yang ada di atasmu, sebab itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ya sudah dapat kendaraan, syukuri itu. Jangan lihat kepada yang di atasmu. Kalau kau lihat yang kepada di atas, kau akan remehkan. Apa ini kendaraan? Nah, tapi kalau dia lihat kepada, ternyata masih ada orang-orang yang masya Allah tak punya kendaraan dia. Saya masih diberikan oleh Allah kemudahan, ada kendaraanku. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihatnya kepada yang di atas, tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, mungkin sudah menunjukkan waktu isya, Pak ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini sekali lagi menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneduhi kita dengan rahmatnya, menaungi kita dengan keberkahannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.